MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Senat hadirin wal hadirat, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada izin alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pembina dan anggota, yaitu Bapak Ketua Sadi Jamaah MSI dan Dr. Andas Haji Abdul Haq MSI, pengawas yang seluruh Kepala Cibinong Bapak Dr. Andas Haji Abdul Manap dan Bapak Haji Mardani. Yang saya hormati Ketua Sekit seluruh Kepala Cibinong Bapak Kaimuddin MPD. Yang saya hormati para pengurus Sekit Sirajul Pala Cibinong beserta para pimpinan unit yang alhamdulillah pada hari ini dapat memenuhi undangan, yaitu Kepala SMP Harapan kita, yaitu Haji Marodi, dan juga Kepala MA Sirajul Pala yang diwakili oleh Bapak Ustadz Ahmad, juga Kepala MI yang diwakili oleh Hajah Suhana, dan juga Kepala MTS Sirajul Akbar, yaitu Bapak M. Yusuf SPDI. Kemana Pak Ustadznya? Baik, keluar ya. Dan para mahasiswa-mahasiswi serta BEM mahasiswa Sekit Sirajul Pala yang pada hari ini semuanya tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini penuh dengan yaitu keceriaan. Kalau ketimbang hari-hari kemarin satu hari full hujan ya, dari jam 2 malam ya, sampai sore lagi. Pada hari ini alhamdulillah dengan adanya yaitu pertemuan dalam rangka ya, pelantikan Ketua Sekit, sehingga Allah berkahkan. Bukan hanya berkah kita hidup di alam dunia ini, tapi berkah nanti kita kehidupan di alam akhirat nanti. Tadi sama-sama telah kita simak, kita dengarkan baik yang disampaikan oleh pembina Yayasan Sirajul Pala Cibinong ya, bahwa dalam perkembangan dan pertumbuhan yang harus kita bawa, yang ada di bawah naungan Yayasan Sirajul Pala, itu memang tidak yang dikatakan yaitu punya tujuan dari
lembaga ini sebagaimana amanat yaitu para pendiri, para orang tua kami dahulu, yaitu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi ini adalah menjadi tujuan utama bahwa pengembangan agama yang dilakukan oleh Yayasan Surajo Palah Cibinong, baik yaitu melalui unit-unit kelembagaan baik formal maupun non formal. Formalnya tentunya yaitu yang bergerak dalam bidang persekolahan, non formalnya bisa bergerak yaitu dengan melalui majelis taklim pondok pesantren. Ini adalah merupakan sebagai yaitu tujuan dari para pendiri. Ya alhamdulillah ya dari sejak awal berdiri memang yaitu bergerak. Pertama adalah yaitu berdirinya satu yaitu madrasah diniyah awal ya, itu sebelum adanya lembaga madrasah diniyah sudah berjalan. Kemudian majelis taklim ya sampai alhamdulillah sampai saat ini. Namun yang belum tumbuh berkembang ini baru kita buka kembali yaitu pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah ya, pondok pesantren kita sudah bisa menerima yaitu pondok pesantren Ihya'us Sholihin yang sebagai pimpinannya yaitu Ustadz Kudus. Ya, mudah-mudahan ini bisa menumbuh kembangkan, termasuk yang digagas oleh Ketua Setit ya, yaitu Pak Kaimuddin yang tadi sudah disebutkan susunan kepengurusannya termasuk pengasuhnya. Ya mudah-mudahan ini bisa cepat berkembang dan juga bisa berdiri bangunannya. Yang kedua, memang tujuan dari yayasan ini adalah bersifat yaitu sosial. Ya. Sifat sosial memang kita juga sering melakukan yaitu memberikan bantuan-bantuan terutama yaitu terhadap masyarakat di sekitar. Karena untuk menjangkau yang luas belum bisa, ya kita bergerak di sekitar lingkungan dahulu. Ya. Baik yang secara yang dikatakan yaitu melalui sosial dan yaitu dengan melalui langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung seperti melalui lembaga-lembaga unit yang alhamdulillah ya memang banyak kan bergeraknya dalam bidang sosial di para ustadz ya itu. Karena mengapa? Karena tadi ya masyarakat yang memang yaitu biayanya keterbatasan untuk mengikuti pendidikan alhamdulillah dapat ditampung baik yang namanya di unit-unit yang ada di bawah naungan Yayasan Surajo Palah. Kemudian yang ketiga yaitu bergerak dalam bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan ini banyak ya kalau kita kembangkan. Ini adalah menjadi tugas pokok daripada yaitu tujuan Yayasan Surajo Palah Cibinong. Yang pada intinya kita adalah untuk mengembangkan yaitu lembaga ini dengan melalui unit-unit yang ada. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan oleh Ketua Setit ya bahwa 2 tahun ke depan ini sudah tidak lagi yang dikatakan perguruan tinggi tapi sudah menjadi institut ya. Nah, maka mudah-mudahan yang sedang diusulkan cepat keluar dan ditambah lagi usulannya gitu ya. Nah, ini kami selaku pengurus yayasan ya terus mendorong ya untuk bisa yaitu tumbuh dan berkembang bahwa Setit Surajo Palah Cibinong ini memang bahwa keberadaan Setit Surajo Palah Cibinong di Kabupaten Bogor ini adalah merupakan yaitu perguruan tinggi yang sekarang ini lebih berkembang ketimbang perguruan tinggi yang lain ya. Sebab mengapa? Sebab ada seperti yaitu Albana apa itu? Peri ya. Peri kelihatannya sekarang agak menghilang di Peri ya. Kenapa? Mungkin karena pengurusannya barangkali ya. Nah,
ketimbang kita yang belakangan lebih berkembang gitu ya. Inilah yang saya juga ya banggakan, terima kasih kepada yaitu generasi dikatakan yang muda-muda ya. Maka apa yang tadi diprogramkan oleh Ketua Setit mudah-mudahan ya terus ya, kita kembangkan seperti ini. Ya kami mendorong terus bukan hanya yang dikatakan perguruan tinggi, tetapi yaitu unit-unit yang ada, ya, itu unit-unit yang ada baik itu MTS, MA, MI, SMP, ya, juga SMK, ya kami menjadi kewajiban untuk memberikan itu dorongan-dorongan karena kami mengangkat atau yaitu menugaskan kepada pimpinan-pimpinan unit yang dianggap oleh kami selaku pengurus yayasan ya, itu adalah yang dianggap mampu. Nah tinggal bagaimana tentunya apabila ada hal-hal yang sifatnya yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan, ini memang perlu adanya dikatakan kita yaitu musyawarah secara khusus ya supaya kita bisa mengatur strategi ya, sehingga kita bisa mengembangkan. Nah, insya Allah ya kalau dahulu memang terus terang aja saya jarang ya menghadiri yaitu acara-acara di yayasan ya, karena pada waktu itu masih tugas ya, masih dikatakan yaitu double peter ya dalam bertugas yang namanya di masyarakat ya, tugas juga di pemerintahan. Kalau sekarang alhamdulillah tugas saya sudah selesai Pak ya, jadi bisa fokus dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama ayo majukan. Kemudian yang perlu diketahui oleh kita semuanya ya, oleh semuanya yaitu para unit yang ada maupun yang ada di Setit Seraja Palestina, bahwa orang-orang yayasan itu sebetulnya hanya 3 unsur, yaitu pembina ya, makanya pembina ada ketua pembina, ada yaitu anggota ya. Anggotanya di sini memang ketuanya Pak Haji Sujana, anggotanya Pak Haji Abdul Haq dengan Haji Nana. Adapun pengawas yaitu ketuanya Pak Haji Abdul Manap dan Pak Haji Mandani, satu lagi Pak Haji Bahrudin. Untuk pengurus ya, yaitu sebagai ketua saya, sebagai sekretaris yaitu Dr. Ahmad Zainal Arifin, bendahara yaitu Saudara Jejen SE. Nah itu ya yang intinya. Maka mudah-mudahan dengan ya sekarang ini tentunya Pak Haji Suyana juga apalagi menjelang pemilu ini ya, gitu dia banyak sibuk dibutuhkan di lapangan ya, sehingga mau ada pertemuan aja kadang-kadang kita yaitu ngambil waktu tengah malam gitu ya, sebab kalau setiap hari nggak bisa beliau ya, adanya di lapangan Pak ya. Maka oleh karena itu tentunya semua ini harus kita kembangkan ya. Nah juga tentunya selain kita untuk meningkatkan pengembangan dalam bidang unit, juga kita juga perlu pengembangan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana yang menjadi tugas yaitu dari pengurus ya. Bagaimana mengembangkan lahan ya supaya lebih tambah luas. Kita kadang-kadang kalau beli mahal Pak, sekarang ini susah ya. Kita mau membebaskan tanah yang di belakang aja yaitu 500 meter, sekarang harganya sudah cukup tinggi ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya akhir tahun ini bisa kita selesaikan ya yang 500 meter itu, karena tinggal mudah-mudahan tinggal sedikit lagi ya. Nah itu bisa kita manfaatkan nanti. Nah adapun juga kita mencari barangkali lahan-lahan ya, lahan-lahan tanah yang bisa juga ya apabila memang pemerintah mendukung, seperti lahan-lahan adanya yang dikatakan yaitu tanah garapan ya, itu tanah dikatakan pemerintah ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk perguruan tinggi swasta gitu ya. Makanya doakan aja ya, yaitu presiden yang akan datang yang memang yaitu paham dan pro pendidikan ya. Sehingga kalau paham dan pro pendidikan, insya Allah apa yang dibutuhkan oleh pendidikan pasti
akan didukung, benar kan? Dia mau bukan namanya, bukan ingetin aja. Sebab kalau kayak ingetin lupa namanya. Ya. Saya yakin semuanya juga ya kalau yang namanya para kiai, para ustaz ya sudah sepaham dengan istimewa ulama ya. Maka oleh karena itu kita juga harus dorong ya, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Tidak ada yang dikatakan itu penyimpangan dan yang lainnya gitu ya. Saya rasa bahwa Bapak hadirin semuanya juga setuju ya. Pokoknya setuju dah. Ya kalau udah ketawa begitu kan saya udah tahu, paham, udah ngerti artinya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sudah paham. Ya kan masalahnya kan ini adalah bebas umum rahasia. Jadi nggak boleh yang dikatakan rahasia itu harus dirahasiakan. Tapi sudah ngerti gitu ya. Jadi para hadirin ya, dalam musyawarah ini mudah-mudahan bahwa kelembagaan kita ini khususnya adalah menjadi kewajiban kita untuk meneruskan yaitu amanat dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan kita supaya kita bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini dan juga tentunya akan mengambil raih hasil perjuangan kita di dunia nanti kelak di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.